Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Ida Sugiyarti, Eskep Nurse MHKes, rekan tim yang saya cintai, serta para partisipan yang saya banggakan. Puji syukur Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang taat sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Selamat pagi dan selamat datang di kampanye pendidikan budaya anti korupsi. Pertama-tama, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Acara pertama dimulai dengan pembukaan, acara kedua pemaparan materi, acara ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, acara keempat penayangan video, acara kelima penutup. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, tingkat 2A. Saya, Vini Nudiski Pertiwi, selaku moderator yang Akila Sinta Dewi Ahmad. Kampanye ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi yang diampu oleh Ibu Dr. Ida Sugiyarti, Eskep Nurse MHKes, yang bertujuan untuk memahami nilai dan prinsip anti korupsi serta mengetahui bagaimana peranan masyarakat terhadap tindakan korupsi. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara kampanye pendidikan budaya anti korupsi dengan topik mengenal prinsip dan nilai anti korupsi serta dampak korupsi telah dibuka. Acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi. Materi yang akan disampaikan yaitu penjelasan tentang korupsi yang akan disampaikan oleh Saudari Laisa, nilai-nilai korupsi yang akan disampaikan oleh Saudari Yunisa, prinsip nilai korupsi yang akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa, dampak korupsi bisa, waktu dan tempat, persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada semua peserta pendidikan budaya anti korupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laisa Nanda Alivia, saya dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam kampanye ini kami mengangkat judul prinsip dan nilai serta dampak anti korupsi. Namun sebelumnya, sebelum kita menginjak pada inti materi, ada baiknya kita untuk mengetahui dulu apa itu yang dinamakan korupsi. Apakah korupsi itu hanya soal suap menyuap saja atau korupsi itu hanya mengambil uang rakyat saja? Nah, di sini saya akan mencoba Kata korupsi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat didefinisikan lebih spesifik, yaitu sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Di sini kita bisa lihat ada kata yang ditebali, di mana kata penyelewengan, penyalahgunaan, keuntungan pribadi, dan orang lain. Di dalam korupsi ini terbagi menjadi dua jenis ya, ada koruptif dan koruptor. Apa sih itu yang dinamakan dengan koruptif? Koruptif ini artinya bersifat korupsi, di mana artinya adalah tindakan seorang individu atau kelompok yang menyelewengkan atau yang tercermin dalam sikap dan tindakan dan pengetahuannya. Sedangkan koruptor itu adalah seseorang yang memiliki perilaku koruptif. Jadi adalah si pelaku korupsi. Next teh. Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi uang Ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu adanya suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang diberikan amanat namun menyalahgunakan wewenang. Lalu yang kedua itu ada penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya. Contohnya apa? Contohnya yaitu memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga penipuan untuk memperoleh hadiah. Contohnya kita sering temui juga di dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba ada telepon masuk, kita mengucapkan selamat Anda mendapatkan hadiah undian, tiba-tiba mereka meminta nomor rekening. Nah, juga hati-hati juga itu termasuk di dalam ciri-ciri korupsi, di mana memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga penipuan untuk memperoleh hadiah, padahal perusahaan atau lembaga tersebut tidak mengadakan atau tidak menyelenggarakan undian tersebut. Yang ketiga, yaitu dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, yaitu mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan sosial, ternyata malah digunakan untuk hal lain yang menguntungkan diri sendiri. Contohnya yaitu korupsi dana bansos. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu orang-orang berkuasa menganggap tidak perlu. Nah, kenapa sih perilaku korupsi ini kebanyakan dilakukan secara rahasia? Karena untuk menghilangkan jejak atau jejak atas penyimpangan yang dilakukan seorang koruptor tersebut. Ya, ini aneh sekali ya, mereka melakukan tindak pidana korupsi, namun mereka berusaha untuk menghilangkan jejak, jadi perlu hati-hati. Selanjutnya yang kelima, yaitu melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, di mana perilaku korupsi yang melibatkan lebih dari satu orang atau pihak ini bisa disebut juga sebagai korupsi transaktif atau dengan tujuan adanya timbal balik demi keuntungan. Contohnya apa? Contohnya suap menyuap. Selanjutnya, yang keenam yaitu adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lainnya. Nah, ini juga berkaitan ya tadi dengan yang nomor 5, di mana adanya suatu timbal balik atau keuntungan bersama di antara si pemberi suap dan penerima suap. Yang ketujuh, next teh, yaitu terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Contohnya, seseorang yang memiliki jabatan tinggi itu mempunyai kekuasaan lebih ya daripada seseorang yang mempunyai jabatan rendah gitu. Yang kedelapan, yaitu adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk pengesahan hukum. Biasanya bisa juga dengan cara melemahkan KPK melalui
pembuatan undang-undang yang dapat melemahkan produk hukum itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis korupsi. Ini kita penting sekali untuk mengetahui apa itu jenis-jenis korupsi supaya kita bisa membedakan nantinya jenis-jenis korupsi apa saja yang biasanya terjadi terutama di negara kita yaitu negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada korupsi transaktif atau transaktif corruption, di mana di dalam korupsi ini adanya suatu hal yang bersifat transaksi atau adanya kesepakatan timbal balik seperti tadi yang dicontohkan ya, contohnya melebihi tindakan korupsi yang melebihi satu pihak atau dilakukan oleh dua pihak. Nah, ini dilakukan demi keuntungan kedua pihak. Yang kedua yaitu korupsi yang memeras atau extortive corruption, di mana salah satu pihak ini dipaksa untuk menyuap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya. Yang ketiga yaitu korupsi investif atau investive corruption. Apa sih korupsi investif ini? Nah, korupsi investif ini itu adalah pemberian barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dari keuntungan tertentu. Selain itu, juga akan diperoleh di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu korupsi perkerabatan atau disebut juga sebagai nepotistic corruption. Nah, korupsi ini yaitu memberikan perlakuan khusus kepada sanak saudara untuk memegang jabatan atau perlakuan yang mengutamakan secara bertentangan dengan norma. Ya, ini juga sering kita jumpai, misalkan ada saudaranya nih yang kerja di perusahaan besar, ya nitip ya ini anak saya, ya gitu ya, biasanya seperti itu ya contoh nyatanya ya di kehidupan kita. Lalu yang selanjutnya yaitu ada korupsi defensif atau defensive corruption ya. Korupsi ini juga dalam rangka untuk mempertahankan diri. Nah, atau biasanya korupsi ini itu dilakukan oleh si korban pemerasan, di mana saat korban dilakukan pemerasan, mereka terpaksa melakukan korupsi karena mereka melakukan itu untuk mempertahankan diri mereka sendiri. Selanjutnya yaitu korupsi autogenik atau autogenic corruption, di mana korupsi ini hanya dilakukan oleh seorang diri tanpa campur tangan pihak lainnya. Yang terakhir yaitu adalah korupsi dukungan atau supportive corruption, di mana seseorang melakukan korupsi ini berdasarkan atas ada imbalannya gitu. Yang terakhir yang akan saya bahas mengenai penyebab korupsi. Perlu kita ketahui ya, apa sih yang menyebabkan korupsi itu? Nah, ada yang disebut namanya Ghosn Theory. Ghosn Theory ini dikemukakan oleh Jack Bollon. Ghosn ini merupakan singkatan G, yaitu greed atau keserakahan, di mana perilaku itu timbul dari diri sendiri, perilaku serakah yang timbul dari diri sendiri. Yang kedua, O, yaitu opportunities atau kesempatan, di mana keadaan seseorang sehingga terbuka kesempatan bagi mereka untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan, di mana mereka melakukan korupsi ini karena banyak kebutuhan atau faktor-faktor kebutuhan individu untuk menunjang hidupnya sehingga mereka melakukan korupsi. Yang terakhir yaitu exposure atau pengungkapan, di mana di sini ada konsekuensi yang dihadapi oleh si perilaku. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengetahuan umum mungkinnya mengenai apa itu korupsi, penyebab dan cirinya. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, namun sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Laisa Ananda Alivia yang telah memaparkan materinya. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, izinkan saya mengingatkan, selagi mendengarkan pemaparan materi, audiens dapat mengisi presensi atau absensi acara kampanye ini. Untuk link absensi ada di chatroom Zoom atau di grup kampanye. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya, kepada Saudari Yunisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih.
kepada moderator telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan terkait nilai anti korupsi. Penerapan nilai anti korupsi merupakan suatu kebiasaan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Dimulai dari lingkungan atau unit terkecil, yaitu lingkungan keluarga. Pembiasaan ini tentu memiliki kendali yang penting dalam menghindarkan diri dari pengaruh buruk, baik itu dari dalam diri maupun pengaruh yang berasal dari lingkungan. Next. Nah, nilai-nilai korupsi dibagi menjadi 3, yaitu inti, sikap, dan etos kerja. Yang pertama yaitu bagian inti, terdiri dari jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Berikut contoh sikap kejujuran, yaitu membayarkan uang SPP sesuai dengan amanat dari orang tua, memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya, mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan tanpa mencontek, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yaitu ada disiplin. Disiplin merupakan ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Manfaat dari hidup disiplin yaitu mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin juga membuat orang lain percaya dalam mengelola suatu kepercayaan. Misalnya, orang tua akan lebih percaya kepada anaknya yang hidup disiplin untuk belajar di luar kota dibanding dengan anaknya yang tidak disiplin. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Yang kedua yaitu bagian sikap, terdiri dari adil, berani, dan peduli. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Berikut contoh sikap adil yaitu memilih kawan tidak berdasarkan latar belakang sosial. Dan ketika ada teman yang berselisih, dapat melerainya dengan bijaksana tanpa memihak ke sebelah pihak. Selanjutnya yaitu peduli. Peduli berarti memperhatikan adanya perasaan iba atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memilih sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Dan yang terakhir yaitu ada sikap berani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berani yaitu mempunyai sifat yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya dan tidak pantang mundur. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bagian etos kerja. Yang pertama ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Misalnya, belajar dengan bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana artinya tidak berlebihan. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, seseorang yang bergaya hidup sederhana akan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya dan tidak tergoda dengan hidup yang gemilang kemewahan. Selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung kepada orang lain. Contoh sikap mandiri yaitu misalnya mengerjakan soal ujian sendiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri tanpa bergantung kepada teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yunisa yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hoerun Nisa.
Kepada saudari Hairunisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi merupakan langkah-langkah antisipatif yang harus dilakukan agar laju pergerakan korupsi dapat dibendung bahkan diberantas. Prinsip-prinsip anti korupsi pada dasarnya terkait dengan semua aspek kegiatan publik yang menuntut adanya integritas, objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung gugat, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Dalam konteks korupsi, ada beberapa prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksana kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dalam pelaksanaannya harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Pelaporan dan pertanggungjawaban tidak hanya diajukan kepada penanggung jawab kegiatan pada lembaga yang bersangkutan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, melainkan kepada semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti DPR yang membidanginya serta kepada masyarakat. Yang kedua yaitu evaluasi. Sektor evaluasi merupakan sektor yang wajib diakuntabilitasi demi menjaga kredibilitas keuangan yang telah dianggarkan. Ketiadaan evaluasi yang serius akan mengakibatkan tradisi penganggaran keuangan yang buruk. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam prosesnya, terdapat 5 proses dalam transparansi, yaitu yang pertama, proses penganggaran. Proses penganggaran dilakukan untuk memudahkan kontrol pengelolaan anggaran oleh masyarakat. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan. Terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja pada semua tingkatan. Yang ketiga yaitu proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana kegiatan dalam penetapan retribusi, pajak, serta aturan lain yang terkait dengan penganggaran pemerintah. Yang keempat yaitu proses pengawasan. Proses pengawasan dilakukan untuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan publik atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Yang terakhir yaitu proses evaluasi. Proses evaluasi yang dilakukan secara terbuka. Evaluasi harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban secara administratif, teknis, dan fisik dari setiap output kerja pembangunan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu kewajaran. Dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam pengangguran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Nah, prinsip kewajaran terdiri atas 5 sifat. Yang pertama yaitu komprehensif dan disiplin. Mempertimbangkan semua aspek berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas. Hal ini dimaksudkan agar anggaran dapat dimanfaatkan sewajarnya. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Tersedianya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas prinsip tak tersangka, perubahan, pergeseran, dan desentralisasi manajemen. Yang ketiga, terprediksi.
Ketepatan dalam perencanaan berdasarkan asas value for money dengan tujuan untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Adanya prediksi merupakan cerminan dari prinsip kewajaran dalam proses pembangunan. Yang keempat yaitu kejujuran. Kejujuran adalah tidak adanya bias perkiraan, penerimaan, ataupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pemerintah, teknis, maupun politik. Yang terakhir yaitu informatif. Informatif merupakan ciri dari kejujuran. Prinsip kewajaran dapat menggiring setiap proses pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan penganggaran, agar berjalan secara wajar, jujur, dan sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama. Next. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu kebijakan. Mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Nah, kebijakan anti korupsi dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama yaitu isi kebijakan. Isi atau konten merupakan komponen penting dari sebuah kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan menjadi efektif apabila mengandung unsur-unsur yang terkait dengan permasalahan korupsi sebagai fokus dari kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan akan menentukan kualitas dari isi kebijakan. Yang ketiga yaitu penegakan kebijakan. Kebijakan yang telah dirumuskan akan berfungsi apabila didukung oleh aktor penegak kebijakan, yaitu kepolisian, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Kebijakan hanya akan menjadi instrumen kekuasaan apabila penegak kebijakan tidak memiliki komitmen untuk meletakkan kebijakan tersebut. Yang terakhir yaitu kultur kebijakan. Keberadaan suatu kebijakan memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum undang-undang anti korupsi. Selanjutnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi akan ditentukan oleh kultur kebijakan. Yang terakhir, prinsip anti korupsi yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat 3 model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa yang pertama partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua yaitu evolusi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang terakhir yaitu reformasi, yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Substansi dari 3 model tersebut adalah keterlibatan masyarakat di dalam mengontrol kebijakan negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hoirun Nisa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kita ke materi yang terakhir, yaitu materi dampak korupsi yang akan disampaikan oleh Saudari Resti Yulianti. Kepada Saudari Resti, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit materi terkait dampak yang ditimbulkan oleh korupsi. Kita ketahui bahwa korupsi menimbulkan dampak-dampak terhadap negara, bukan hanya personal koruptornya saja, tetapi juga menyangkut negara, baik itu masyarakatnya, hukum, atau pertahanannya. Langsung saja ke dampak yang pertama, yaitu dampak ekonomi. Korupsi menimbulkan beberapa dampak pada sektor ekonomi, yaitu yang pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Korupsi membuat sejumlah investor kurang percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih memilih menginvestasikannya ke negara-negara yang lebih aman. Korupsi akan menyebabkan investasi dari negara lain berkurang karena pada investor luar negeri ingin berinvestasi pada negara yang bebas dari korupsi. Selanjutnya ada melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program pembangunan yang meningkatkan perekonomian. Korupsi juga turut mengurangi anggaran pembiayaan untuk perawatan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan sehingga menghambat roda perekonomian. Lalu yang ketiga ada meningkatkan utang
negara. Kondisi perekonomian global yang mengalami resesi melanda semua negara termasuk Indonesia. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk melakukan utang untuk menutupi defisit anggaran. Korupsi makin memperparah kondisi keuangan tersebut dengan utang luar negeri yang menjadi terus meningkat. Selanjutnya yang keempat ada menurunkan pendapatan negara. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan korupsi pegawai pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok. Lalu yang kelima ada menurunkan produktivitas. Lemahnya investasi dan pertumbuhan ekonomi serta menurunnya pendapatan negara akan menurunkan produktivitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran. Ujung dari penurunan produktivitas ini adalah kemiskinan masyarakat akan semakin meningkat. Selanjutnya ada dampak sosial. Yang pertama yaitu meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena korupsi yang dilakukan membuat kecilnya lowongan pekerjaan, membuat para keluarga di Indonesia menjadi pengangguran. Pengangguran inilah yang menyebabkan kemiskinan karena tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ada tingginya angka kriminalitas. Dengan adanya korupsi dapat menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas. Hal ini dikarenakan korupsi memberikan dampak pada kriminalitas masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya bahwa dengan adanya korupsi menimbulkan yang namanya pengangguran. Hal ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendorong melakukan pekerjaan yang tidak baik. Contohnya, pekerjaan penjamretan yang menimbulkan kriminalitas. Juga banyak orang yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan di bidang keorganisasian. Biaya pendidikan yang mahal juga akibatnya masyarakat dapat melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, kurang menghargai hak-hak asasi manusia. Selanjutnya ada demoralisasi. Demoralisasi juga merupakan mata rantai dampak korupsi terhadap bidang pendidikan, karena korupsi menyebabkan biaya pendidikan tinggi, angka putus sekolah tinggi, banyaknya sekolah yang rusak, dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak birokrasi pemerintah. Yang pertama yaitu korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Lalu ada korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Lalu yang ketiga ada korupsi yang memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberi pelayanan kepada publik. Namun, bagaimana jika pelayanan tersebut dipersulit atau dibelit-belit? Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat, diharuskan membayar. Inilah yang dinamakan dengan pungli. Birokrasi pemerintah seharusnya gratis untuk masyarakat, dan dalam pelayanannya seharusnya tidak dipersulit. Selanjutnya ada dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak terhadap politik dan demokrasi ini yaitu adanya praktik suap dari calon-calon pemimpin. Calon-calon pemimpin partai saat demokrasi yang membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi koruptor. Ini sudah menjadi sebuah tradisi di mana para calon pemimpin partai selalu memberikan uang atau sembako kepada masyarakat agar memilih dia saat pemilihan. Selanjutnya ada hal yang kedua yaitu kedaulatan rakyat yang hancur dikarenakan dunia politik yang hanya mengenal persaingan antar partai untuk menenangkan sebuah jabatan tanpa memikirkan kemiskinan rakyat dan masa depan negara yang tidak jelas. Selanjutnya ada dampak penegak hukum. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara dengan adanya bukti bahwa negara memiliki banyak koruptor. Masyarakat dapat menyimpulkan bahwa hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Lemahnya penegakan hukum mendorong masyarakat lebih berani melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh lebih ringan dan dibandingkan nilai perolehan korupsi. Selanjutnya ada dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi dapat menimbulkan rasa frustasi, iri, dengki, gampang menghujat, tidak menerima keadaan, dan rapuh.
dan pada ujungnya masyarakat dapat kehilangan arah dan identitas diri, serta menipisnya sikap bela negara dalam pertahanan dan keamanan. Negara seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan baik di udara, darat, maupun laut. Tapi apa jadinya jika anggaran untuk pertahanan tersebut dikorupsi? Tentu akan membuat fasilitas persenjataan menjadi tidak baik. Selanjutnya, ada dampak kerusakan lingkungan. Salah satunya yaitu penyalahgunaan pengelolaan hutan lindung yang membuat ekosistem terganggu, menimbulkan banjir, longsor, lalu berdampak kerugian materi dan jiwa pada masyarakat. Penyalahgunaan wewenang yang berdampak terhadap lingkungan kelautan juga terjadi. Sebagai contoh, adanya penyalahgunaan perizinan pengelolaan potensi kelautan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dampak dari korupsi. Saya harap setelah kita mengenal sedikit dari dampak yang ditimbulkan korupsi ini, kita dapat menjaga diri dari yang namanya korupsi. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Resti Yulianti yang telah memaparkan materinya. Terima kasih kepada pemapar materi yang telah memaparkan materi yang luar biasa ini. Acara selanjutnya yaitu sesi berdiskusi dan tanya jawab. Bagi rekan-rekan partisipan yang ingin berdiskusi ataupun bertanya, bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat. Permisi, izin bertanya. Silahkan. Eh, kan sekarang itu kan banyak ya para pejabat pemerintah yang melakukan korupsi yang berakibat merugikan banyak pihak, terutama kerugian besar bagi negara. Nah, padahal jika dilihat secara ekonomi, mereka sudah bisa dikatakan berkecukupan, namun masih ada saja yang melakukan korupsi. Nah, menurut kalian, apakah penerapan hukuman mati layak diberlakukan supaya memberikan efek jera? Jika iya, apakah Indonesia sanggup melaksanakannya? Dan jika tidak, mengapa demikian? Ataukah ada solusi lain terkait masa tersebut? Jika ada, tolong jelaskan seperti apa solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bintang yang telah
menyampaikan pertanyaannya. Untuk selagi menunggu jawabannya, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Maka untuk rekan-rekan yang masih ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan. Baik, untuk pertanyaan dari Apip akan dijawab oleh Saudari Laisa Nandalivia. Kepada Saudari Laisa Nandalivia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Afif. Sebelumnya terima kasih telah memberikan pertanyaan ya kepada kami. Di sini kita berdiskusi saja, saling sharing. Kalau menurut saya, hukuman mati kepada koruptor itu lebih baik tidak diterapkan. Kenapa? Karena Indonesia ini mempunyai hak asasi manusia, di mana di dalam hak asasi manusia ini, manusia itu mempunyai hak hidup, di mana hak hidup itu adalah hak yang absolut, di mana tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Nah, sebenarnya kita juga bisa berkaca ya kepada negara-negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi, di mana negara-negara yang mempunyai indeks persepsi korupsi yang rendah, maaf, nah, di mana negara-negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah itu masih menerapkan hukuman mati. Namun ada juga negara yang indeks persepsi korupsinya itu terbaik, justru mereka menghapuskan hukuman mati, di mana kita juga bisa lihat bahwa dari dua perbedaan negara yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor dan negara yang tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor, kita bisa lihat bahwa ternyata menerapkan hukuman mati itu tidak berarti dapat menghapuskan tindak pidana korupsi. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Nah, sementara ini di dalam korupsi ini ada 3 ya, ada pencegahan, penindakan, dan pendidikan.
di mana kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai generasi muda, kita harus bisa menerapkan ketiga elemen tersebut, di mana ada pencegahan, kita harus bisa mencegahnya, pendidikan melalui contohnya melalui kita sekarang melalui kampanye pendidikan anti korupsi, dan penindakan yang tentunya diserahkan kepada pihak yang berwenang. Nah, contohnya, maaf, gimana sih solusi yang tepat di pemerintahan untuk mencegah tindak pidana korupsi kalau bukan dengan melakukan hukuman mati. Nah, di sini juga ada yang namanya di Indonesia itu sudah diterapkan di mana setiap pejabat yang akan menjabat itu harus melaporkan harta kekayaan. Ya, dengan melaporkan harta kekayaan kita bisa tahu bahwa apakah si pejabat tersebut itu ada penambahan harta kekayaan secara tiba-tiba atau tidak. Dan tentunya kalau untuk hukuman ya, menurut kami itu pastinya pemerintah juga sudah menerapkan hukuman yang sebaik mungkin ya kepada pelaku koruptor. Namun apabila kembali lagi ke awal, apakah hukuman mati itu layak diberlakukan supaya memberi efek jera? Tidak menurut saya. Karena ya kita kembali lagi karena kita mempunyai hak asasi manusia, ada hak hidup yang absolut tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Laisa yang telah menjawab pertanyaan dari Pip. Untuk Saudara Pip, bagaimana? Apakah jawabannya sudah cukup puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh mengajukan pertanyaan tambahan terkait dengan Silahkan. baik, kan tadi diterangkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Ningrum, saya dari Institusi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya izin bertanya, kan tadi dijelaskan bahwa hukuman mati itu melanggar HAM, dianggap melanggar HAM karena dalam HAM itu ada hak untuk hidup. Sementara kalau kita melihat dari hukuman korupsi, kalau kita meninjau hanya dengan hukuman korupsi itu dijalankannya hanya dengan undang-undang yang sekarang gitu, nyatanya masih banyak gitu yang tindak pidana korupsi itu masih merajalela gitu kan. Nah, saya mau bertanya nih, seandainya ya, saya akan menanyakan pendapat. Seandainya kalau misalkan kalian menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi misalkan gitu, bagaimana sih caranya agar korupsi ini tuh tindak pidana korupsi ini tuh menyempit, tetapi tetap mengimbangi hak asasi manusia gitu. Jadi nggak kayak sekarang undang-undang berlaku tapi korupsi masih merajalela gitu. Bagaimana sih cara kalian sebagai seandainya jadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam meminimalisir tindak korupsi tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Mungkin untuk pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Baik, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudara Adam akan dijawab oleh Saudari Yunisa. Kepada Saudari Yunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan. Menurut kami, jika seseorang tidak memiliki sikap berani, maka suatu hari nanti itu akan melakukan korupsi. Karena jika misalnya seseorang atau atasannya atau kerabatnya mengajak dia korupsi, maka kita juga akan ikut korupsi jika kita tidak berani. Jika kita memiliki sikap berani, kita akan melaporkannya kepada pihak berwajib dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk Saudara Adam, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Lestri. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Resti, yaitu pertanyaan dari Saudari Alivia. Mohon maaf sebelumnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Rika Leviana. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara supaya kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan perilaku koruptif? Menurut saya, kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai korupsi yang tadi dijelaskan, yaitu jujur, disiplin, lalu tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kita ambil salah satunya yaitu sikap jujur, nilai jujur. Contohnya sering kita temui apabila kita belanja atau kita membeli sesuatu, apabila kita mempunyai sikap jujur, kita akan menghindari sikap korupsi. Kenapa? Contohnya begini, kita membeli 6 buah tahu, tetapi kita membayarnya 3. Berarti itu tidak jujur. Itu merupakan sebuah korupsi juga. Jadi apabila kita menerapkan nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai korupsi lainnya, kita dapat menghindari hal-hal yang menyebabkan perilaku yang koruptif. Seperti itu mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Resti yang telah menyampaikan jawabannya. Untuk Saudari Rika Leviana, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Baik, terima kasih.
Izin bertanya. Silakan. Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan Adam tadi yang takut jika melapor. Nah, kan ketika kita sudah melaporkan tuh, itu tidak selesai begitu saja. Mungkin saja kita dicirian, bukan dicirian, apa ya, ditandai oleh orang tersebut gitu. Nah, apakah kita sebagai pelapor mendapatkan perlindungan atau tidak? Ya sudah melaporkan begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya ditampung terlebih dahulu. Sebelumnya, mohon maaf, mungkin untuk sesi diskusi dan pertanyaan ini dicukupkan karena untuk mempersingkat waktu.
pertanyaan dari Saudari Alivia akan dijawab oleh Saudari Yunisa. Kepada Saudari Yunisa dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin menjawab ya. Pertanyaan dari Saudari Alivia ini nyambung ya dengan pertanyaan Saudara Bintang, yaitu bagaimana cara agar kita berani dalam melaporkan hal-hal yang menyangkut tindak pidana korupsi, karena terkadang kita takut laporkannya. Dan pertanyaan dari Bintang tadi yaitu apakah ada perlindungan terhadap pelapor. Nah, jawabannya, bagaimana cara kita agar berani melaporkan, yaitu kita dapat melaporkannya kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Bisa melalui WhatsApp, SMS, telepon, maupun email, ataupun langsung ke sana. Nah, dalam pengaduan pelaporan tersebut, identitas pelapor akan dirahasiakan sehingga aman. Terus, selanjutnya, negara telah membentuk suatu lembaga yang disebut dengan Ombudsman Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam hal perlindungan pelaporan, suatu tindakan maladministrasi, negara memberikan pengecualian persyaratan laporan dengan identitas dapat dirahasiakan, begitu pula dengan tindakan kejahatan lain. Negara juga memfasilitasi dengan bentuk-bentuk perlindungan yang berbeda. Nah, jadi dari undang-undang tersebut kita tahu bahwa pelapor akan dilindungi oleh aparatur negara, misalnya polisi dan pihak-pihak yang berwajib lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana untuk Saudari Alivia? Apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ingin didiskusikan? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ayu dan Bintang akan dijawab oleh Saudari Laisa. Kepada Saudari Laisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Ayu dan Saudara Bintang, tadi pertanyaannya itu dari Saudara Ayu, ada HAM, hukum sekarang tetap ada saja koruptor yang merajalela. Andai kalau jadi ketua KPK, cara apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan tersebut? Nah, sebenarnya kalau misalkan berandai-andai saya jadi ketua KPK gitu, yang pertama saya sih tetap dalam pendirian di mana negara kita ini menganut yang namanya hak asasi manusia, di mana kita mempunyai hak hidup. Dan di dalam pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia berhak mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupan. Namun masih aja ada koruptor. Gitu. Cara apa yang dapat dilakukan selain adanya hukuman mati? Gitu. Yang pertama, kita sekarang ini sudah menerapkan adanya hukuman seumur hidup, belum pernah ada di dalam kasus korupsi di negara kita itu yang hukuman terberatnya itu hukuman mati, namun hukuman terberatnya itu adalah pidana seumur hidup. Jika saya menjadi ketua KPK, mungkin yang akan saya terapkan yaitu pidana seumur hidup saja, karena tentunya itu sangat berbeda dengan hukuman mati kepada koruptor. Tuh. Dan gimana nih, sekarang pun tidak diterapkan hukuman mati, masih ada ketimpangan ekonomi gitu antara seorang koruptor dengan rakyat-rakyat yang haknya diambil oleh para koruptor tersebut. Nah, caranya yaitu tidak hanya melihat satu sektor saja atau tidak hanya melihat korupsi saja, tapi kita lihat sektor lainnya yaitu sektor perekonomian. Nah, berarti untuk memberantas korupsi itu kita tidak boleh hanya melihat satu sektor saja, tapi kita lihat sektor perekonomian supaya tidak ada ketimpangan. Berarti solusinya kita harus meningkatkan nih sektor perekonomian supaya tidak terjadi ketimpangan, meskipun si koruptor tersebut tidak dihukum mati. Mungkin itu ya jawaban dari saya untuk Saudari Ayu. Dan selanjutnya itu untuk pertanyaan ke-6 ya dari Saudara Bintang. Apakah kita sebagai pelapor mendapatkan perlindungan? Ya, mendapatkan perlindungan ya, di mana ada
kalau mendapatkan kita sebagai pelaku, kita sebagai pelapor itu mendapatkan perlindungan. Nah, sebagai pelapor kita harus mengetahui juga tata cara pengaduan masyarakat yang baik dan benar gitu, yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. Nah, bahkan kita nggak perlu takut ya untuk melaporkan tindak pidana korupsi karena perlindungan hukum itu sangat diterapkan atau sangat diberikan kepada kita sebagai pelapor tindak pidana korupsi. Karena kita itu merupakan salah satu bagian yang penting untuk kebenaran suatu perkara. Kita merupakan saksinya terhadap tindak kejahatan yang sedang diproses tersebut. Gitu. Jadi ya kita peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 pun disebutkan bahwa KPK itu mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor, dan bahkan pelapor juga berhak mendapatkan penghargaan loh dari negara atas pengaduan tindak korupsi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rima Amalia Wardani, izin menambahkan terkait jawaban dari Teh Laisa. Pertanyaan dari Saudara Bintang, apakah kita sebagai pelapor mendapat perlindungan? Di Indonesia ini perlindungan terhadap saksi dan pelapor terdapat dalam beberapa aturan, baik di tingkat undang-undang maupun aturan pelaksanaan lainnya. Misalnya di tingkat undang-undang, perlindungan terhadap saksi dan pelapor tersebut paling tidak ada dalam 3 undang-undang. Yang pertama yaitu pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dijelaskan bahwa masyarakat dapat diberikan perlindungan hukum yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi. Bentuk peran serta tersebut salah satunya dengan menjadi saksi atau pelapor. Yang kedua yaitu pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya korupsi. Kemudian yang ketiga, yaitu pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan bahwa seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Bahkan seorang saksi dan korban dapat ikut serta memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Kemudian, terdapat juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama di dalam perkara tindak pidana tertentu. Dalam SEMA ini meminta kepada hakim agar jika menemukan saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerja sama, maka dapat diberikan perlakuan khusus berupa keringanan hukuman dan perlindungan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon tidak ada kesalahan. Baik, terima kasih kepada Saudari Laisa dan Rima Amalia Wardani yang telah menyampaikan jawabannya. Untuk Saudari Ayu dan Saudara Bintang, apakah untuk jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ingin didiskusikan? Baik, terima kasih untuk diskusi dan pertanyaan yang telah kalian berikan. Mungkin dari hasil diskusi ini saya akan sedikit menyimpulkan bahwa
Hukuman mati belum bisa dijadikan acuan sebagai hukuman tindakan korupsi karena adanya hak asasi manusia serta beberapa sektor yang harus dipertimbangkan. Sikap berani harus kita terapkan pada diri kita dalam menghadapi tindakan korupsi seperti untuk sikap berani melaporkan tindakan korupsi. Dan kita tidak perlu takut dalam melaporkan tindak korupsi tersebut karena negara kita memiliki undang-undang perlindungan terhadap pelapor tindakan korupsi tersebut. Baik, mungkin sekian hasil kesimpulan dari saya. Acara selanjutnya yaitu penayangan video yang telah kami sediakan, yaitu video tentang peran masyarakat terhadap tindakan korupsi. Baik, kepada petugas yang bertugas, mohon bantuannya untuk menayangkan video. Halo, kami mahasiswa Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan X adalah buronan KPK selama 10 tahun yang terjerat kasus suap terhadap seorang jaksa. Para aparat penegak hukum sudah kesulitan untuk menemukan buronan tersebut. Suatu hari, bertepatan dengan pemilihan umum kepala daerah, Mr. X terlihat menghadiri proses pemilihan umum kepala daerah tersebut. Awalnya tak banyak orang curiga terhadap kedatangan Mr. X, hingga salah satu warga menyadari bahwa itu adalah Mr. X, si buronan KPK yang sedang dicari. Kemudian warga memotret Mr. X yang datang ke tempat acara pilkada, menyebarluaskan foto tersebut ke media sosial dan langsung menghubungi hotline KPK. Sejak diketahui bahwa Mr. X hadir di tengah-tengah warga menggelar aksi demonstrasi untuk meminta ketegasan aparat dalam menindak kasus Mr. X. Warga ikut memantau perkembangan dan mengawal kasus Mr. X sampai akhirnya Mr. X ditangkap dan dijatuhi vonis penjara. Sebelumnya, apa itu korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tahukah Anda, hampir semua kasus yang ditangani KPK berasal dari pengaduan masyarakat. Contohnya, kasus IKTP dan proyek Hambalang yang berasal dari pengaduan masyarakat. Dengan dipecahkannya kasus tersebut, kita berhasil menyelamatkan 2,5 triliun dari kasus IKTP dan 706 miliar dari kasus proyek Hambalang. Kita sebagai masyarakat juga bisa berperan dalam memberantas kasus korupsi. Jika Anda mempunyai informasi dugaan tindak pidana korupsi, segera lapor ke Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK melalui WhatsApp, SMS, telepon, email, dan lain-lain. Dalam pengaduan laporan, jangan lupa uraikan hal-hal berikut. Peran masyarakat begitu vital dalam pemberantasan korupsi, sehingga negara memberikan perlindungan kepada pelapor. Ayo, wujudkan Indonesia bebas korupsi. Untuk penayangan video telah selesai. Semoga rekan-rekan dapat menyerap ilmu dari penayangan video tadi. Hadirin yang saya hormati, sebelum virtual meeting ini dihentikan, akan ada sesi foto bersama. Kepada panitia dokumentasi, mohon dibantu untuk mendokumentasikannya. Dan kepada seluruh audiens, dimohon untuk mengaktifkan kameranya.
Baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lalu untuk slide kedua, 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebasnya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, gaya bebasnya 1, 2, 3. Baik, hadirin yang saya hormati, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara kampanye pendidikan budaya anti korupsi. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberikan ilmu serta jiwa anti korupsi yang kuat, berani untuk menerapkan sifat anti korupsi serta semangat juang untuk memberantas korupsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, rekan tim, serta rekan partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kampanye pendidikan budaya anti korupsi ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan selama memandu kegiatan hari ini. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf, izin mengingatkan kembali untuk absensi, yang belum absensi masih bisa. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Kurang bisa jauh-jauh kali ini banyak orang kami soal kawannya. Saya temannya Widya.